Kalau misalnya kalian bolos, kalian tidak mengadakan tugas, sering tidak mendapatkan karena tidak kalian mendapatkan hukuman dari misalnya guru atau dari guru mata pelajaran atau wali kelasnya. Karena ada yang pernah dan tidak. Ini sering mendapatkan sanksi atau hukuman ketika kita melakukan pelanggaran. Misalnya kita tidak ingin tugas, kita itu ya, tugas, bolos. Sama tadi, itu tidak disiplin, sering mengakibatkan kita malas ke sekolah atau ketinggalan pelajaran. Jadi dampaknya karena kalau kita memang dari diri kita tidak mau merubah diri kita, tidak mau membentuk diri kita, kalau kita disiplin itu akan kita malas datang ke sekolah. Contohnya ada tidak yang sering sekali apa? Contohnya kalau misalnya datang ke sekolah ini berbuat seperti apa? Jadi kan disiplin itu sangat berarti bagi kita. Apalagi kita anak-anak sekolah, perjalanan kita masih jauh. Ketika disuruh nanti misalnya langsung bagi kita tidak kerja. Tidak kerja, kalau kita sudah kerja, pengalaman pribadi itu sudah dihitung apa. Dan pun kita di situ, dan pun kita bisa kerja, tapi itu terhitung apa. Dan itu berdampak bagi kita. Pandangan orang-orang kita, oh dia tidak disiplin, oh seperti ini, kalau dia kerja seperti ini, oh katakan dia seperti ini, ternyata dia masih sekolah, dia tak kenal ini, SMK ini, ternyata kedisiplinannya itu kurang. Jadi dampak secara garis besar itu bahwa kedisiplinan itu mendapatkan citra diri yang negatif dari diri kita yang tidak bentar ya. Oke, sumber dari terakhir manfaat pada disiplin. Tadi kita sudah belajar tentang disiplin.
laki-laki. Jadi ini bedakan sikap dengan sifat. Sikap itu bisa kita ubah. Sifat itu tidak bisa berubah karena itu kita bawa dari lahir. Dan ketika kita sudah mulai memanfaatkan perilaku disiplin melalui melatih kepribadian kita, kita bisa menjadi pribadi yang tertib, teratur dan patuh karena dibiasakan melatih kepribadian. Kita bisa menghargai orang lain ketika kita bisa melatih kepribadian kita bahwa agar bicara kita sebaik, ternyata orang di depan yang menjelaskan, ternyata saya mau mendengarkan dia, ternyata saya harus seperti ini, saya tidak boleh melakukan seperti ini. Yang keempat, manfaat yang keempat adalah menciptakan lingkungan yang kondusif. Ini sangat berdampak karena dari sendiri itu berfungsi untuk mendukung terlaksananya proses dan kegiatan pendidikan agar berjalan dengan lancar dan memberi pengaruh yang baik di terciptanya lingkungan yang kondusif. Poin yang keenam ini poin pokoknya menciptakan lingkungan yang kondusif. Kita tak memahami semua tentang apa kata kondusif. Kondusif itu kita seperti ini, kita melatih diri kita untuk kondusif. Ini salah satu ciri kondusif. Kita bisa kondusif itu seperti ini, misalnya kita tentram, terus kita bisa mengatur diri kita sendiri. Ada pada diri kita sendiri ketika kita mau menciptakan lingkungan yang kondusif, kita harus bisa mendapatkan atau layanan praktikal ini. Masih ada beberapa dari teman-teman yang belum kondusif karena mungkin kekurangan dari saya, karena saya belum bisa mengambil alih pikiran dari teman-teman untuk memperhatikan saya di depan, untuk memperhatikan penjelasan saya. Untuk menciptakan perilaku kondusif ini tergantung dari diri kita sendiri. Seperti saya contohnya, saya belum bisa menciptakan lingkungan yang kondusif, tapi saya belum bisa dikatakan berperilaku kedisiplinan. Karena saya belum bisa mengkondusifkan teman-teman untuk memperhatikan saya di depan, belum bisa mengkondusifkan teman-teman untuk memperhatikan saya di depan, memperhatikan penjelasan saya, mendengarkan saya berbicara di depan. Saya belum bisa mengkondusifkan teman-teman untuk tidak bermain selama proses layanan ini berlangsung. Oke.
juga. Lalu sebelum itu, sebelum saya tutup, saya ada tugas untuk teman-teman, tapi ini berkelompok. Saya bagi berapa? 4, boleh? Ini 1, yang ini 2, ambil ini. 3, kamu cek yang laki-laki, kamu di sini. 4, ya, dari ini, dari arah, iya, 4, ini 3, ini 1 kan, 1, 2, ini 3, ini 5